Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisarah, bimbingan dan sapa rohani. Bersama saya Iskandar, kali ini kita akan berdiskusi tentang keistimewaan bulan Ramadan bersama dengan pengawas madrasah Bapak Haji Mahmud Ali SAG MA. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan puasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pak Mahmud, Ramadan waktu yang sangat berharga. Ibaratnya waktu itu seperti emas. Nah, bagaimana Bapak? Terkait dengan Ramadan bisa dikatakan waktu itu bagaikan emas. Ya. Alhamdulillah. Bapak Iskandar, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan di bulan dalam satu tahun. Allah Ta'ala memberikan kita satu tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada pilihan yang istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Ketika Allah menciptakan Nabi, ada 124.000 Nabi. Namun ada yang istimewa lagi, yaitu 25 Nabi yang wajib kita imani. Dari 25 Nabi ini ada yang istimewa lagi, ada namanya Ulul Azmi. Di antara Ulul Azmi ini ada yang paling istimewa lagi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah paling mulia. Begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di antara bulan-bulan dalam satu tahun yang paling istimewa. Karena apa? Ternyata di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, sehingga nanti di bulan Ramadan ini kita bisa betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini lahan untuk kita beribadah. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan ini pahala nanti akan dilipat gandakan. Yang namanya pahala di luar Ramadan, kita ini masih diberi pahala. Setiap kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 kali. Tapi kalau di bulan Ramadan akan dilipat-lipatkan berkali-kali oleh Allah Ta'ala. Maka ketika pahala dilipat gandakan ini, jangan sampai kita ini terlena. Tidak ada perkara yang kebaikan kecuali perkara ini untuk terus selalu berbuat baik. Di antaranya kita untuk berbuat baik, beramal soleh, waktu demi waktu di bulan Ramadan ini sangat berharga. Maka ketika kita ini di bulan Ramadan, ketika kita mengetahui pahala kita dilipat gandakan, terus kita beramal dengan semaksimal mungkin. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu sendiri, setiap amal kita ini akan diampuni dosa-dosanya. Setiap perbuatan kita ini akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan yang hadis ini sering disampaikan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Jadi barang siapa yang berpuasa, dalam hadis yang lain, man qoma Ramadan, barang siapa berdiri atau melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini lahan untuk bertaubat, lahan untuk beristighfar, karena Allah Ta'ala telah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, ini ada kesempatan yang besar bahwa pintu surga akan dibuka. Allah Ta'ala telah mengobral, telah mengumumkan pintu kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk masuk surga ini, kesempatan yang luar biasa. Karena apa? Semua orang ini mempunyai cita-cita bagaimana kehidupan nanti di akhir akan masuk surga, kan? Apa ada sekarang manusia ini tidak pengen masuk surga? Tidak ada. Semua pengen masuk surga. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala membuka untuk masuk surga. Bagaimana? Tentunya dengan jalan melaksanakan perintah Allah, menggunakan waktu untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini, sehingga amal-amal soleh inilah peluang kita untuk masuk surga. Kemudian juga
Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pintu neraka ditutup. Karena sebenarnya kesempatan untuk bermaksiat ini sedikit ketika kita ini melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita ini ingin berbuat tidak baik, maka kita ingat bahwa kita ini sedang berpuasa. Ketika kita ingin berbuat yang tidak baik ini dan itu, kita ingat bahwa dosa-dosanya pun akan dilipat gandakan. Tidak hanya pahala. Maka inilah kesempatan ketika neraka ditutup kita, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita ini menjauhi daripada larangan-larangan Allah Taala. Kemudian juga di bulan Ramadan ini ada malam yang istimewa ketika di 10 hari, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa. Bahkan Lailatul Qadar ini di dalam ayat Al-Quran yang sudah tidak asing lagi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung ya 84 tahun, 83 tahun lebih 4 bulan. Ini maknanya bahwa ketika kita beribadah di bulan Ramadan, terutama di malam-malam Lailatul Qadar ini, sama dengan mendapatkan 1000 bulan itu. Maka sayang sekali ketika di bulan Ramadan kita tidak manfaatkan bulan Ramadan ini untuk beramal soleh, terutama nanti di akhir daripada bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan yang penuh dengan istimewa ini, momentum untuk kita ini memperbaiki diri, islah diri, untuk memperbaiki jiwa kita, sehingga bersihkan hati kita ini dengan amalan-amalan Ramadan. Kemudian bagaimana untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini? Tentunya pertama, puasa kita ini kita tingkatkan bagaimana puasa kita dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar bisa menahan dari lapar, haus, tapi bagaimana kita bisa betul-betul menjauhi hal-hal yang nanti bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian juga kita perbanyak dengan membaca Al-Quran. Kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai waktu kita ini sia-sia, tapi kita perbanyak untuk mengkaji Al-Quran. Paling enggak kita bisa membuat jadwal target-target di bulan Ramadan. Kira-kira satu Ramadan ini bisa khatam berapa kali Pak Iskandar? Paling enggak bisa sekali, paling tidak sekali. Khatam. Kalau bisa lebih. Nah, kita target bagaimana memanage waktu bisa khatam paling enggak sekali, 2 kali. Ya, ini lebih bagus. Artinya waktu kita ini lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian dengan Ramadan ini kita punya harta, kita perbanyak untuk bersedekah. Bahkan misalnya memberikan takjil, karena barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa ini, kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang kita beri takjil itu. Kalau kita memberikan takjil misalnya 1000 orang, berarti pahala kita akan tambah 1000 orang dan tidak mengurangi pahala mereka. Maka di bulan Ramadan marilah kita banyak bersedekah, karena dengan sedekah inilah, ini perintah Allah. Kalau ayat kita sering mendengar bahwa kita ini diperintahkan untuk sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang itu baru tahu nilai sedekah ini nanti kalau sudah mati. Baru orang mengetahui nilai sedekah itu kalau sudah mati. Maka Allah perintah, wa anfiqu, infaklah, sedekahlah apa yang kami rezekikan pada kalian sebelum datangnya kematian. Karena kalau sudah datang kematian, mereka baru minta pada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata umur saya ini diundurkan dalam waktu yang sebentar saja, maka kami kami akan sedekah. Aku minas sholihin, dan saya akan pengen jadi orang yang soleh. Ini dengan sedekah inilah ternyata orang akan
akan kecewa sekali dulu ketika hidup tidak banyak bersedekah. Nah inilah. Maka dengan sedekah itulah kita di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan di luar Ramadan saja Allah ini menjanjikan dalam ayatnya, dipermisalkan ya, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ternyata dengan sedekah itulah Allah akan melipat gandakan, digambarkan seperti biji tumbuh 7, setiap satu dari 7 itu 100, berarti 700. Tapi kalau di bulan Ramadan semakin banyak lagi. Nah itulah, maka mari kita gunakan di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah. Jangan kita hitung-hitung masalah sedekah. Itu Pak Is ya. Oke. Pak Mahmud Ali, berarti penjelasan Bapak di depan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, kemudian pintu surga dibuka, berarti maknanya semua amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan nilainya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang maknanya pintu neraka itu ditutup itu yang saya belum agak paham, Mbak. Gimana, Pak? Ya, jadi kesempatan ketika Rasulullah SAW menyampaikan juga setan akan diikat. Jadi kesempatan untuk berbuat maksiat ini sangat kecil, ya. Karena ya kalau digambarkan orang lari itu yang musuhnya ini diikat kakinya kan tidak akan bisa cepat. Demikian juga kita beramal ini akan mudah, dan setan ini nanti paling enggak tidak akan mudah mengganggu. Demikian Pak Es, ini waktu kita ini sangat terbatas. Pemirsa, marilah kita gunakan waktu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita ini waktu-waktu kita ini terbuang dengan begitu saja, tidak dengan amal saleh. Waktu tidak akan terulang lagi. Kita bersyukur ketika masih ketemu di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan inilah marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh dengan diri kita, dengan harta kita, waktu kita dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak Es, semoga bermanfaat. Ya, baik Pak Mahmud Ali, terima kasih. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikianlah diskusi kita bersama Bapak Mahmud Ali. Semoga bermanfaat. Saya Iskandar mohon undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.